Untuk kedua kalinya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kampus B kepada wakil kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, yang terhormat untuk pengajar praktik, yang terhormat Bapak Saidi, JGB Angkatan 7, dan Bapak Ibu guru dan SD Yati Gresik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahim dalam rangka pendampingan individu yang kedua untuk calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Bapak Saidi. Yang pertama adalah kami ucapkan selamat datang Ibu pengajar praktik di sekolah kami, meskipun ini bukan yang pertama ya, sudah kedua kali ini datang ke sekolah kami untuk melakukan pembimbingan ke Pak kelas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama-sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari masing-masing guru, baik itu Pak kelas sendiri ataupun Bapak Ibu semua bisa melihat, bisa menyerap ilmu yang baru sehingga nantinya akan sangat bermanfaat. Salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, dari saya tidak panjang lebar, memang pergerakan dari calon guru penggerak ini memang luar biasa padat acaranya, sehingga butuh waktu ekstra dan juga tenaga ekstra untuk bisa melalui ini semua, sehingga pada akhirnya nanti intinya adalah menjadi guru penggerak. Namanya guru penggerak ya harus bisa menggerakkan, kan begitu ya, bergerak, menggerakkan dan digerakkan. Mudah-mudahan juga menjadi manfaat yang besar untuk lembaga kami, sehingga bisa meningkatkan kompetensi untuk Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Karena tugas utama besok guru penggerak adalah mengimplementasikan atau mendiseminasikan ini ke Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah kita sendiri. Saya kira itu dari kami, mudah-mudahan lancar dan tidak ada kendala apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang diharapkan dari Bapak Kepala Sekolah bisa terwujud dan bisa bermanfaat bagi sekolah ini pada umumnya dan bagi Bapak Ibu guru pada khususnya. Baik, untuk menginjak ke acara inti yaitu pengimplementasian atau diseminasi JGB dalam pendampingan individu ini oleh Bapak Ahmad Saidi dan saya sendiri. Kita mulai saja ini. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendampingan individu kedua ini saya akan mengimplementasikan tentang refleksi diri, lingkungan belajar di sekolah. Ada 4 isi, nanti akan saya jelaskan. Maaf sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Ahmad Saidi yang calon guru penggerak angkatan 7 dengan
fasilitatornya Bapak Haryanto MPD, dan pengajar praktek atau PP-nya Ibu Sofiatul Majidia SPDI. Nah, dalam pembahasan di sini saya akan mengangkat tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1, modul titik 1, 1.2 dan 1.3. Yang ketiga, rencana merintis komunitas praktis di sekolah. Dan yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Baik, kita masuk ke isi yang pertama. Sebelumnya, orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib. Semoga bisa inspirasi dalam kegiatan ini. Apapun kesulitannya, kita harus bisa melihat kesempatan supaya diberikan hikmah daripada apa yang kita lakukan. Yang pertama tentang refleksi diri Bapak Ibu di sini ya, tentang sekolah, bagaimana cara kita untuk merefleksikan diri tentang lingkungan sekolah, belajar di sekolah. Pembelajaran di sekolah ini merupakan proses belajar yang dibangun guru untuk meningkatkan cara berpikir siswa, kreativitas dan inovatif siswa, meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru, serta meningkatkan penguasaan pemahaman materi pembelajaran. Jadi tidak hanya melulu kita memberikan pelajaran pendidikan sesuai dengan kitab dan LKS-nya, tapi di sini kita harus bisa mengupayakan anak ini bisa untuk kreatif dan inovatif dan meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru. Ya, jadi pemahaman dari mengkonstruksikan pengetahuan baru di sini yaitu dengan mengimplementasikan setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah, menghubungkan kegiatan yang menyenangkan atau kegiatan yang pembiasaan dan kegiatan yang bisa memberikan fasilitas yang nyaman terhadap anak tersebut. Dan lingkungan sekolah ini yang aman dan nyaman di sini, serta pembelajaran yang berpihak pada anak akan mengoptimalkan penyerapan ilmu yang diperoleh oleh peserta didik. Seorang guru bukan hanya dituntut untuk menyampaikan ilmu akademik saja, tidak hanya melulu pelajaran saja, tapi di sini seorang guru juga dituntut untuk mengembangkan non-akademiknya, tetapi juga harus bisa membentuk karakter yang baik sehingga terwujud peserta didik yang penuh dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kebajikan universal itu bisa digambarkan yaitu tentang semangat, motivasi anak, kritis, mandiri, jujur. Itu kebajikan universal. Nah, selanjutnya tentang refleksi perubahan diri setelah kami sebagai angkatan CGD Angkatan 7 mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Modul 1.1 ini mengenai tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pelajaran yang saya dapatkan selama proses ini antara lain adalah bagaimana menuntut siswa kita bukan hanya memberikan contoh, tapi juga memberikan motivasi serta dorongan kepada mereka melakukan kesepakatan tentang kapan tugas yang diberikan harus dikumpulkan, merupakan salah satu upaya untuk membuat mereka lebih dihargai sebagai seorang murid. Ya, di sini yang kita kenal filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu apa? Ingarso Sardodo Ingmadya Mangukarso Tuduri Handayani. Ya, dimana tidak hanya di depan itu menjadi contoh teladan, tapi di tengah kita bisa memberikan semangat
ya, dan di belakang ini kita harus bisa mendorong mereka agar bisa lebih baik. Hal ini juga membuat mereka semakin bertanggung jawab Bapak Ibu Guru ya, terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya, ketika saya memberikan tugas, ya di sini dalam artian membuat patung atau topeng dari sabun atau dari kertas itu, saya mengajak peserta didik untuk membuat kesepakatan tentang tema yang akan digunakan serta batas waktu pengumpulan. Nah, ketika saat mengumpulkan tugas, murid-murid saya terlihat lebih senang, gembira, serta bangga bahwa mereka menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan. Jadi pertama kali sebelum kita mulai suatu kegiatan itu kita buat kesepakatan di kelas untuk bagaimana cara melakukannya dan bagaimana prosesnya dan waktu durasi berapa yang harus mereka kerjakan sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas tersebut. Tidak hanya tugas di praktek, tapi tugas juga ada di mungkin di akademiknya juga bisa diimplementasikan di situ. Pembelajaran dari modul 2 yang saya dapati di sini tentang nilai dan peran guru penggerak. Ya, yang pertama, seorang guru penggerak itu diharapkan mandiri, ya, tidak bergantung pada orang lain dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seorang guru penggerak diharapkan reflektif. Jadi saya ini membayangkan reflektif ini melakukan refleksi terhadap praktik mengajar, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan mengajar, meminta umpan balik guru dan murid. Dan ini saya selalu mengatakan kepada siswa di kelas, bagaimana ada yang belum paham, bagaimana cara mengajar fakultas, apa buat kalian kesulitan, dan menurut kalian apa yang harus fakultas lakukan biar kalian itu lebih menyenangkan. Kebanyakan mereka lebih suka dengan saya mengimplementasikan dengan permainan-permainan di situ. Ada masukan lagi dari siswa-siswa di situ, Pak jangan terlalu banyak nyata. Dan ada lagi yang banyak yang mengomentari dalam artian mereka itu bisa mengeksplorasi secara maksimal dengan tipe-tipe pengajaran yang sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Dalam artian di sini saya merefleksikan diri setiap hari dalam memberikan pengajaran itu bisa memantau diri saya sendiri untuk mengembangkan cara mengajar kepada mereka sehingga anak itu bisa lebih optimal dalam memahami suatu pelajaran. Baik, di situ besoknya lagi saya akan rubah dengan sesuai dengan apa yang mereka utarakan. Dengan saya catat di situ ada yang mengatakan, Pak pakai membuat gambar peta konsep, Pak pakai ini. Nah itu saya catat semuanya dan dari demi hari saya mengingatkan mereka, saya terapkan apa yang mereka inginkan dan mereka enjoy dan melakukannya. Jadi banyak sekali RPP itu yang metode pengajarannya itu telah berubah. Ya, yang pertama tentang ceramah atau kolaboratif itu sudah berubah sesuai dengan apa yang menjadi refleksi tiap hari yang saya lakukan. Kolaboratif dalam artian di sini saya sebagai guru penggerak diharapkan mampu bekerja sama dengan siapa saja dan kapan saja. Ya, misalkan saya mengalami kesulitan, Pak, anak ini gimana, Pak? Kalau menurut sampean, saya harus bagaimana? Nah, komunikasi yang baik antara guru dengan teman sejawat, ataupun kadang saya juga bercerita dengan kepala sekolah untuk mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi, itu merupakan semangat sendiri bagi saya, motivasi sendiri bagi saya untuk bisa memberikan langkah-langkah yang harus saya lakukan agar dapat mengatasi setiap masalah yang saya hadapi. Ya. Dengan siapa saja
saya diharapkan bisa bekerja sama dalam mengatasi baik masalah diri saya, baik masalah di kelas dengan siswa, dan baik dengan masalah guru maupun di lingkungan sekolah di sini. Untuk yang keempat, berpihak pada murid. Nah, di sini poinnya, guru penggerak ini harus mampu atau diharapkan berpihak pada murid. Maksudnya adalah segala daya dan upaya yang dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Ya, berpihak pada murid ini kita tidak kejar deadline. Dalam artian kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan RPP dan segala bentuk proyek-proyeknya, tapi kita tidak istilah itu menjudge anak, ini harus bisa, ini harus tuntas, kamu harus melakukan seperti ini, harus maksimal, kamu harus ini. Jadi tidak memaksakan anak seperti itu, mengalir saja apa yang mereka dapatkan, itulah kemampuan mereka. Karena yang saya pahami bahwa mereka itu mempunyai keunikan dan bakat sendiri-sendiri. Baik itu kalau di kelas saya ya, baik itu di Rizky ataupun di Ainun, di situ saya memberikan, kalau memang tak mampu di sini kamu tulis saja, nanti mendengarkan, hanya menulis saja, tidak perlu untuk misalkan ada jawaban yang salah atau apa, ayo perbaiki, ini jawaban yang benar di situ. Jadi dengan pembiasaan-pembiasaan yang mereka bisa tidak tertekan dalam sekolah, menumbuhkan mereka itu betul selalu ini sekolah rajin sekolah terus dalam atau mengikuti pembelajaran itu tanpa beban. Ya, banyak yang saya tahu, Pak, ini bahasa Arab, ini bahasa Arab, ya saya tampung di situ. Baik, nah nanti kalau misalkan ada kesempatan nanti bisa ngomong apa sih yang sulit itu. Jadi di situ anak-anak itu diberikan pembelajaran atau pengajaran yang mereka itu benar-benar bisa merasakan enjoy dan bisa mengutarakan apa yang dia inginkan di situ. Pembelajarannya benar-benar maksudnya sekali lagi adalah membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan buat mereka, lebih itu memaksimalkan bakat dan minat sesuai kemampuannya masing-masing di situ. Dan yang kelima tentang guru penggerak diharapkan inovatif. Di dalam nilai guru penggerak ini yang saya dapatkan, diharapkan guru penggerak itu mempunyai ide-ide baru dan merealisasikan dalam pembelajaran. Ya, ide-ide baru di sini misalkan kalau dia kesulitan dalam matematika atau apa, ya dicarikan bagaimana cara cepatnya mereka itu bisa menghafalkan, mulai dari pembiasaan setoran dalam artinya setoran perkalian, ataupun saya buatkan model perkalian yang dengan menggunakan tangan yang mereka lebih yang kesulitan dalam menghafal, saya menggunakan metode untuk menggunakan tangan secara langsung. Yang bisa menghafal ya saya akan ke menghafal, yang bisa secara konteks motorik ya saya akan ke tangan untuk pergerakan mereka dan yang lainnya di situ. Jadi pembelajaran itu sebenarnya yang selalu untuk ada perubahan dalam cara mengajar ke siswa. Nah, di modul 1 dan 2 di sini 1 sampai 5 harapan dari guru penggerak yang harus bisa dilaksanakan dalam pembelajaran yaitu situ ya. Dan untuk yang ke selanjutnya untuk peran. Nah, jadi tentang nilai-nilai yang diharapkan dari guru penggerak. Sekarang peran guru penggerak di sini yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran itu di dalam kelas yang dia bisa mengkondisikan siswanya dalam pembelajaran, sistem pembelajaran bisa kondusif ya. Yang mungkin bisa ini akan menyita waktu karena di sini menjadi pemimpin pembelajaran
harus bisa mendampingi sepenuhnya kepada siswa di kelas, sehingga kalau memang gak ada kegiatan apapun ya saya stay di sana untuk mengamati dan bisa untuk memberikan pengarahan kepada siswa supaya siswa itu bisa memaksimalkan apa yang didapatkan. Mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach atau pelatih bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam artian komunitas praktisi ini adalah komunitas-komunitas grup seperti KKG, kelas 5, terus bisa komunitas entrepreneurship, ya, bisa komunitas KKG olahraga ataupun komunitas-komunitas yang lainnya, yaitu di mana komunitas ini adalah suatu badan kecil di mana yang memiliki tujuan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Nah, di sini kesimpulannya pelajaran yang saya dapatkan dari modul titik 2 ini adalah pentingnya mempelajari kebutuhan dasar manusia, cara berpikir cepat atau lambat, perumpamaan gunung es, pengalaman tidak akan terlupakan. Semua itu dapat mempengaruhi nilai-nilai peran guru penggerak. Perencanaan yang saya bisa lakukan yaitu aktif dalam mengikuti berbagai pelatihan keprofesian melalui platform Merdeka Belajar. Ya. Intinya niat tandang. Reflektif serta mau mengevaluasi diri sendiri. Jadi kalau misalnya saya memiliki kekurangan atau ya saya evaluasi diri, kadang juga mengkomunikasikan ke guru lain bagaimana saya harus berperilaku atau bersikap. Menciptakan suasana kelas yang nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan kelas yang telah saya buat. Saya juga di situ diharapkan bisa menciptakan suasana kelas yang bisa nyaman. Mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, menambah referensi ice breaking. Ini biasanya saya lakukan setelah sholat ya duhur ya, yang kondisi anak-anak itu sudah lelah, payah, ngantuk, itu saya lakukan ice breaking ya, dengan permainan-permainan yang bisa meningkatkan fokus anak kembali bisa berkreasi kembali semangat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan serta berpihak pada murid. Situlah pelajaran yang saya dapatkan dari modul titik 2 di sini. Dan sekarang kita masuk ke modul titik 3. Di sini visi guru penggerak. Setelah mempelajari modul ini, saya mau bahwa dalam mewujudkan suatu visi perlu dilakukan suatu prakarsa perubahan. Meskipun hanya berubah secara kecil dan sederhana, dan dalam mengimplementasikan kita harus menuliskan dalam suatu alur baca. Ya, di sini konsepnya adalah apresiatif ya, agar perubahan yang kita inginkan dapat berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Yang di sini saya lakukan adalah Trainer Community dan KKG guru kelas 5. Ya, yang ketiga itu kalau di luar itu kakak olahraga, itu jadi setelah itu koordinator untuk memang aktivitas itu davodik saya di olahraga di sini. Itu dimasukkan ke bagian teknis meja, tapi tidak saya tuliskan di sini. Yang keempat, mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sini. Ini yang terpenting. Bagaimanapun suatu rencana, kalau tidak ada komunikasi yang baik, visi dan misi prakarsa perubahan ini
hanyalah sebuah tulisan di meja. Jadi mau mengedukasikan yang baik, bagaimana cara kita untuk berkolaborasi dan mengimplementasikan, meskipun itu suatu hal yang kecil. Dalam artian misalkan kita memprakarsai hati kejujuran, itu kan hal yang sepele, ataupun membiasakan untuk membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dan melakukan suatu puji-pujian atau tertentu tarjim atau apa di situ. Yang penting ada perubahan, prakarsa perubahan di sikap daripada siswanya di situ. Nah, di sini Bapak Ibu ya, melengkapi kalimat rumpang cita-cita murid. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu bisa membantu menurut pandangan Bapak Ibu bagaimana kita memimpin murid-murid yang, nah di sini Bapak Ibu bisa mengisikan kalimat yang tidak lengkap ini sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan ya. Kita percaya Bapak Ibu bahwa murid adalah suatu hal yang harus bisa dimengerti atau suatu hal yang harus bisa diarahkan supaya membentuk karakter. Kita percaya bahwa murid kita adalah murid yang baik ataupun murid yang kurang ajar, itu terserah Bapak Ibu sesuai dengan pandangan Bapak Ibu guru ya. Tidak memaksakan bahwa apa yang dijadikan pandangan Bapak Ibu guru. Di sekolah kita mengutamakan, nah, sekolah kita itu mengutamakan apa? Di dalam apa? Mengutamakan tentang akademiknya ataupun non akademiknya, ataupun tentang sikap dan perilakunya, ataupun dengan tentang kepedulian terhadap lingkungan sekolahnya. Nah, menurut Bapak Ibu itu di sekolah kita itu mengutamakan tentang apanya di situ, di poin apanya gitu. Religiusnya kah, apapun sikap kemandirian siswanya kah, atau kemudian yang diutamakan itu. Dan selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid ini di sekolah ini sadar bahwa tentang apa yang mereka sadari tentang sekolah ini. Sekolah ini mengajarkan tentang akhlak ataupun mengajarkan tentang kebaikan kah, di situ ya. Dan selanjutnya kita warga sekolah ini yakin untuk, nah keyakinan kita terhadap sekolah itu untuk sekolah itu untuk apa di sini? Sebagai warga sekolah tidak hanya seorang guru ya, jadi bisa juga menjaga sekolah ataupun tugas bersiap dan yang lainnya. Ini memiliki keyakinan apa di dalam sekolah ini, bahwa sekolah ini adalah sekolah yang bisa memberikan pengaruh yang baik kan terhadap sikap kita, atau bisa memberikan peningkatan taraf kesejahteraan kan, gitu ya. Kita yang terakhir, kita warga sekolah di sini paham bahwa, nah, antara yakin dan paham di sini Bapak Ibu guru bisa membedakan. Paham ini tentang apa yang menjadi tata tertib atau kewajiban di sini. Ya. Paham bahwa sekolah ini adalah sekolah yang bagaimana menurut Bapak Ibu guru. Ya. Nanti akan saya bagikan kuesionernya, monggo Bapak Ibu guru untuk mengisi sesuai dengan apa yang menjadi pandangan Bapak Ibu guru tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi semuanya ini adalah kalimat rumpang mengarahkan bagaimana kita mengharapkan cita-cita untuk murid kita atau peserta didik kita.
Nah, di sini saya lanjutkan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Nanti hubungannya setelah kita mengerjakan ini, yang tadi kalimat terbang tadi gitu ini. Adakah yang ingin ditambahi atau disesuaikan dari visi sekolah kita? Apakah inisiatif perubahan ini dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Dan yang terakhir, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Ini untuk PR untuk saya di sini. Ya mungkin itu saja. Kita akan kembali ke kalimat terupak ya Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu Guru untuk bisa mengisikan apa yang ingin pandangan Bapak Ibu Guru tentang cita-cita untuk murid gitu ya. Ada Pak Muk full.
bisa langsung dibahas gitu ya. Mungkin di perwakilan aja Pak. Oh, perwakilan. Lupa nomor 1 siapa? Atau saya tulis di sini siapa namanya nanti satu-satu gitu untuk perwakilan aja ya. Perwakilan aja. Mungkin nomor 1 bisa mewakili ibu ini. Iya. Oh, ini perwakilan saja. Jadi nanti dari 6 kalimat rubah ini mungkin kalau ada yang beda, Bu, nggak masalah. Apa ya? Nggak masalah ya. Nah, kalau misalkan di sini kan kita memberikan murid-murid yang jawaban saya sih yang berakhlak dan pintar seperti itu. Sebenarnya banyak sih. Mungkin Bu Nani monggo. Jadi yang nomor 1 kita memimpikan jenengan memimpikan murid-murid yang bagaimana. Terima kasih pada Mas. Di sini saya menyisikan kalimat rumpang yang pertama, jadi kita memimpikan murid-murid yang tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin. Gitu aja atau langsung ada yang lain gitu? Mungkin ada yang sudah mengisikan yang satu. Kalau saya sendiri boleh, Bu. Boleh. Kalau saya itu menginginkan anak-anak yang berakhlak dan pintar. Nomor 1. Kita memiliki murid-murid ini. Apa kalau memang ada yang lain dan ditambahkan? Nomor 2 ya. Kita nomor 2.